Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan Langgar Kidul. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah bagi Nabi kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang kami ucapkan kepada Ayahanda Muhammad Aziz MCS selaku pemateri pada malam hari ini. Beliau merupakan Wakil Sekretaris MPK Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ini beliau pasti juga trending loh. dosen Pertama kali aku sambutkan kajian ini di depan Mbah Hanif. Selamat datang juga kepada teman-teman Imawan dan Imawati se-Kabupaten Bantul yang telah bergabung serta mengikuti kajian Langgar Kidul pada sore hari ini, pada malam hari ini dengan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Malam hari ini Langgar Kidul akan membahas tema ilmu amaliyah, amal ilmiah. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan sepatah kata dari Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Bantul, Imawan Wahyudin, selaku penanggung jawab Langgar Kidul. Kepada Imawan Wahyudin, dipersilahkan. Cek, jelas? Jelas ya? Halo? Sudah masuk Mas suaranya? Oh, jelas ya, jelas. Baik, ya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama saya hormati Ayahanda Muhammad Aziz MCS selaku Ketua PCM Tiongkok dan juga Wakil Sekretaris MPK Muhammadiyah dan sekaligus dosen Universitas Ahmad Dahlan. Dan yang saya banggakan teman-teman pimpinan maupun teman-teman dari komisariat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi kita sebagaimana Allah telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di melalui Zoom ini. Shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagaimana kita ketahui ini dengan tema yang pertemuan ke-6 yang bisa ilmu amalia amal ilmiah. Ya. Sebagaimana ya mungkin kita ketahui bersama ya ini adalah salah satu ya bentuk pemikiran Pak Jasman yang sangat monumental dan fenomenal ya menurut saya di tubuh IMM itu sendiri ya, adalah ilmu amalia amal ilmiah. Saya kemudian ya kalau saya berasumsi bahwa pemikiran ini senada dengan apa yang dipraktikkan oleh Kiai Ahmad Dahlan, yaitu dengan membaca ayat Al-Quran, memahaminya, kemudian mengamalkan. Itulah yang dimaksud dengan ilmu amalia. Ilmu yang kita boleh terus dipahami, kemudian diamalkan. Sedangkan amal ilmiah adalah perbuatan amal soleh yang dilakukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Al-Makbulah. Ya, sehingga amal soleh kita bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Jangan sampai beramal tetapi tidak memiliki sumber yang jelas sehingga bisa berbentuk bid'ah, perbuatan
yang maksudnya yang perbuatan yang tidak bersumber seperti itu. Ya, dari kalimat monumental dia ini secara tidak langsung Muhammad adalah sebagai gerakan ilmu dan amal, begitupun IMM seperti itu. Ya, ini yang menarik ya kita ketahui ya dari sosok Pak Jasman. Seperti itu, beliau ya mampu menginterpretasikan ulang pemikiran Kiai Ahmad Dahlan. Seperti itu. Pak Jasman ya sebagai manusia ya sebagai manusia pemikir, sebagaimana halnya Kiai Dahlan sangat patut untuk direfleksikan ya, direfleksi atau kita membaca lagi apa tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh yang ada di Muhammadiyah ini. Ya mungkin itu saja ya sambutan yang dari saya. Mohon maaf jika banyak kata salah, itu datang dari saya. Beri jika ada kebenaran itu datang dari Allah SWT. Ya saya akhiri. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imawan Wahyudin yang telah menyampaikan sepatah kata. Selanjutnya, acara inti yaitu pemaparan materi oleh Ayahanda Muhammad Aziz MCS kepada Ayahanda Muhammad Aziz MCS, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan, kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, khususnya IMM Kabupaten Bantul. Kalau saya tidak salah, IMM Kabupaten Bantul ini IMM termuda di Jogja ini. Benar, Pak. Karena IMM termuda, mestinya semangatnya juga jangan kalah dengan yang tua-tua itu, yang sudah lahir duluan, yang sudah berumur lebih dulu itu, lahir lebih dulu. Saya cukup mengamati ya pergerakan IMM di Jogja. IMM Jasman Al-Kindi tadi dikutip pemikiran Pak Jasman dan kemudian nama Pak Jasman sendiri itu diabadikan menjadi nama IMM Kota Jogja, namanya Jasman Al-Kindi. Kemudian yang sebelah barat itu ada A.R. Fakhrudin, mengambil salah satu tokoh Muhammadiyah, salah satu ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah yang sangat fenomenal itu. Kemudian ada IMM BSKM, diambilkan dari tempatnya ya, Bulak Sumur dan Karangmalang. Ada juga IMM Sleman, jadi Jogja petanya kan seperti itu. Kalau koalisinya itu Fakhrudin berkoalisi dengan Sleman ya menang, atau Jasman Al-Kindi koalisi dengan Sleman menang, jadi udah tahu petanya itu. Atau Jasman koalisi dengan Fakhrudin juga menang, jadi bandulnya itu saya lihat tiga kekuatan itu. Nanti BSKM sama Bantul tinggal bergabung ke koalisi yang mana. Kalau tidak salah kemarin yang terpilih dari A.R. Fakhrudin ya, ketuanya ya. Benar, Pak. Betul enggak? Betul, Pak. Akmal, Mas Akmal. Ya, Fakhrudin kan, A.R. Fakhrudin kan? Iya, benar. Ya. Yang sebelumnya itu dari putranya Prof. Yunahar itu, Mas Hasnan Nahar itu. Sleman. Kalau nggak salah berarti Sleman ya,
Hasnan Haris Rahman. Benar. Ya. Oke, sekarang kita mulai dari judul ini. Ini tadi penjelasan dari ketua Anda Mas Wahyudin itu sudah cukup baik. Kalau saya tidak salah itu penjelasan mengutip dari IB Times, Indonesia Berkemajuan Times, ya. Tulisan siapa itu, jadi menjelaskan tentang pemikiran Pak Jasman. Saya itu mau tanya itu, teman-teman itu tahu nggak siapa itu Jasman Al-Kindi? Cucunya Kiai Ahmad Dahlan. Ya, Jasman Al-Kindi itu pernah menjadi rektor UMS. Menjadi rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, ini begini ya, saya sebelum masuk ke materi, saya ingin sampaikan, tadi itu saya itu cukup terkejut dengan berita, berita lelayu, berita duka ya. Jadi adik kandungnya Pak Arom Priadi, Pak Arom Priadi itu juga IMM, Sekretaris MPK PWM DIY itu kecelakaan meninggal. Rumah kecelakaannya di Cilacap tapi hasilnya Brebes. Dan kita mau takziah besok pagi, pas subuh itu kita mau berangkat ke Brebes teman-teman, sebagian teman-teman itu. Sebagian teman dosen UAD juga ke sana. Jadi tadi itu saya nggak sempat bikin PPT, jadi kita nanti kajiannya ngobrol saja, diskusi saja ya. Kalau ada yang penting ya silahkan dicatat. Siapa? Saya mulai dari keutamaan ilmu. Ilmu itu ya merupakan warisan ya, warisan dari para sahabat dan ulama. Ulama itu jangan diartikan hanya ulama sempit, ahli fuqaha atau ahli fikih. Kita tahu bahwa di zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, umat Islam itu mengalami kejayaan yang luar biasa. Ada banyak pakar di situ lahir ya. Mulai dari Ibnu Rushd, kemudian Ibnu Sina atau terkenal dengan Avicenna ya, seorang pakar ilmu kedokteran itu. Kemudian juga ada Al-Ghazali dengan Hujatul Islam itu. Kemudian ada Al-Khawarizmi, penemu angka 0. Itu jasa terhadap matematika sangat luar biasa itu Al-Khawarizmi, penemu angka 0. Sebab kalau 0 tidak ditemukan, angka 1 dengan angka 1 juta itu sama loh. Ya, itu penemunya seorang tokoh Islam ya. Jadi sebetulnya warisan ilmu dari para cendekiawan muslim, ulama dan seterusnya dari kaum muslimin, dari umat Islam itu luar biasa. Kemudian Imam Hambali ditanya tentang apa sih gunanya ilmu, beliau menjawab, ilmu untuk menghilangkan kebodohan dan untuk merendahkan diri, maksudnya itu rendah hati, maksudnya di sini. Ilmu untuk menghilangkan kebodohan dan memupuk kerendah hatian. Semakin orang itu berilmu, mestinya semakin rendah hati. Kata Imam Hambali, bukan semakin sombong. Mohon maaf ya, kalau ada seorang yang berilmu tapi, ini bahasa saya ini, agak songong itu berarti dia tidak menggunakan ilmu padi ya, semakin berisi semakin merunduk. Ya, semakin orang itu punya kedalaman dan ketajaman ilmu, dia mestinya semakin rendah hati. Semakin tawadhu itu. Keutamaan lain dari ilmu adalah ia merupakan kunci untuk menguasai dunia dan juga kunci selamat di akhirat kelak. Itu seperti di dalam hadis Rasulullah, man arada dunya
fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin menguasai dunia, maka hendaklah menguasai ilmu. Menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang menunjang untuk meraih kehidupan akhirat yang bahagia. Dan barang siapa ingin menghendaki keduanya, maka juga hendaklah menguasai ilmu. Sekarang kita coba renungkan sedikit tentang ini. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau ingin bisa menyelesaikan pandemi corona COVID-19, maka harus menguasai ilmu, bukan hanya ilmu kedokteran, tetapi juga ilmu tentang mikrobiologi, yang menguasai tentang biologi molekuler dan lain-lain, sehingga bisa menundukkan atau bisa membuat vaksin yang kemudian bisa menguatkan antibodi sehingga ketika dapat serangan COVID-19 dia bisa menangkalnya, dia tidak ketularan, dia tidak tertular gitu. Ini kan ilmu menguasai dunia kedokteran misalnya. Kemudian misalnya di zaman Rasulullah itu belum ada, saya mulai dari Bluetooth belum ada pengiriman. Saya itu mau tanya, Bluetooth itu barang gaib apa tidak coba? Dipegang nggak bisa, tapi kok bisa mengirim coba? Itu mau dikategorikan dalam ilmu fikih gaib apa bukan Bluetooth? Kemudian sekarang itu teknologi itu sudah sangat pesat perkembangannya, bahkan komputer sekarang itu bisa mendapatkan instruksi dari bahasa isyarat. Ya, contohnya misalnya isyarat kedipan mata, misalnya kedip 1 kali komputernya hidup, kedip 2 kali apa, kedip 3 kali apa misalnya. Atau menggunakan, sekarang itu sudah beredar komputer di Eropa itu, dan sudah bisa Anda cek di YouTube ya. Saya mau tanya, keyboard itu software atau hardware? Keyboard, menurut Anda apa itu? Hardware. Yang apa? Hardware. Yang Hardware. keyboard yang mana? Ya, kalau yang kita lihat atau yang kita pegang, apalagi laptop yang kita pakai, itu Anda masih menjawab hardware. Ya. Tapi yang beredar di Eropa sekarang, keyboard itu menggunakan sinar inframerah. Jadi keyboardnya itu jatuh di bidang datar seperti halnya keyboard, tetapi seperti sinar inframerah begitu. Dan ketika Anda mengetik, ya kita pakai, setelah selesai kita hilangkan itu sinarnya. Jadi keyboard itu sudah bukan hardware lagi, sudah ada perubahan dengan kode-kode seperti itu. Nah, jadi kalau ingin menguasai dunia, kuasailah ilmu. Apalagi yang teknologi yang high-tech ya, itu pesawat ulang-alik ya, roket dan seterusnya itu luar biasa itu. Nah, sekali lagi, dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Mulai dari situ. Sekarang derajat orang yang berilmu. Islam merupakan agama yang memuliakan ilmu dan para pencari ilmu. Rasulullah merupakan manusia yang sudah mencapai puncak keilmuan yang tinggi, baik dalam hal agama maupun hal umum. Dalam setiap sabdanya pasti terkandung makna yang baik, bahkan saat
perkataan itu belum dapat dijelaskan secara ilmiah. Jadi Rasulullah itu diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan mukjizat itu membuat prediksi masa depan. Bukan menebak ya, tapi memprediksi. Ya, membuat prediksi masa depan. Nah, makanya kemudian Rasulullah itu bersabda, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Jadi teman-teman IMM itu, dulu julukannya itu, IMM itu, unggul dalam ilmu, anggun dalam moral. Benar ya? Masih enggak itu? Unggul dalam ilmu, anggun dalam moral. Atau bahasa yang lain apa? Kira-kira kalau enggak salah itu dulu. Masih itu, Pak. Allah juga bersabda di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, ini termasuk majelis tapi ini virtual ya, majelis virtual Langgar Kidul ya. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Jadi kalau Anda menuntut ilmu melalui virtual atau offline, tempat kuliah, apapun namanya itu, ketika kita sudah berniat, bismillah, maka lapangkanlah dada menerima ilmu itu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Kita tahu orang-orang yang punya keteguhan iman selalu bisa kita baca dalam sejarah, selalu diabadikan oleh sejarah sebagai contoh. Dan juga orang-orang yang berilmu, kita juga tahu sering menjadi referensi ya atas ilmu yang dia temukan. Profesor Dr. Ing B.J. Habibie, kalau ada ing-nya itu berarti dia lulusan Jerman. Profesor Dr. Ing, jadi kalau di Jerman, kuliah di Jerman itu gelarnya S3-nya itu Dr. Ing. Kalau di tempat lain kan ada yang doktor, ada yang PhD. Ada lagi yang Swedia itu Dr. Tech, doktor teknologi maksudnya. Gelarnya macam-macam ya. Profesor Dr. Ing B.J. Habibie yang mantan Presiden Republik Indonesia itu dulu dijuluki oleh dosennya Mr. Smart. Dan dia menemukan rumus yang sampai sekarang masih dipakai untuk perkuliahan di Aachen, Jerman. Rumusnya namanya crack propagation, karena dia mengambil program studi ini aeronautika, jadi membuat pesawat kira-kira seperti itu. Dia menemukan rumus namanya crack propagation, menghitung keretakan pesawat terbang. Sehingga Habibie itu kalau di Aachen di Jerman itu terkenal dengan Mr. Crack ya. Karena dia menemukan rumus itu. Nah, saya kembali ke tadi itu ya. Allah itu akan mengangkat derajat seseorang itu yang berilmu dan beriman dan berilmu. Kemudian contohnya tadi Habibie tadi.
Contoh yang luar biasa juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, meskipun Muhammadiyah ini sudah berumur 107 tahun, 1 abad lebih, tetapi karya monumental Kiai Haji Ahmad Dahlan, salah satu gerakan yang sangat monumental adalah di bidang pendidikan dan kesehatan, itu amal jariahnya itu tidak pernah terputus. Karena idenya dari beliau. Makna dari mendirikan, ini kalau kita contohkan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, makna mendirikan sekolah di awal perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mengatakan, ini loh kontribusi real Muhammadiyah dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini loh kontribusi real dari Muhammadiyah di dalam menolong kesengsaraan umum. Dulu kan namanya PKO, bukan PKU dulu, aslinya itu PKO, bukan U. PKO itu penolong kesengsaraan OEMOEM, ejaan lama ya. Nah, kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan begitu luar biasa di dalam mengimplementasikan mengimplementasikan teologi Al-Ma'un itu? Karena ada iman yang kuat dalam diri Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Imannya terpancar, termanifestasi di dalam kehidupan sosial, di dalam membela dan menolong umat, memberi solusi atas persoalan umat itu. Saudara-saudara kader IMM yang saya banggakan, ini rata-rata semester berapa ya yang teman-teman dari Bantul ini? Mas Wahyudin kuliah di mana, Mas Wahyudin? Saya kuliah di UPY, Pak. UTY, PGRI. Oh, PGRI. Mengambil program studi apa, Mas? Saya informatika, Pak. Oh ya, informatika. Kalau yang Mas Adnan Widyaswara ini? Widyaswara? Sama Pak, di PGRI juga. Oh, PGRI juga. Ya. Ya, saya itu berdoa mudah-mudahan teman-teman semua yang di IMM Bantul mudah-mudahan sukses studinya. Tapi kalau sudah lulus S1 jangan berpuas diri, nanti lanjut S2 gitu. Ya. Insyaallah, Pak. Ya, lanjut terus. Kemudian saya lanjutkan tadi, ilmu Allah itu tidak terhingga. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamuddahu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Surat Luqman ayat 27. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi ilmu Allah itu sangat luas digambarkan. Gambarannya begini ya, kalau Anda ke laut, kemudian telunjuk Anda itu Anda celupkan di air laut, kemudian Anda angkat, tetesan air laut di dalam jari Anda itu adalah ilmu Anda, sedangkan ilmu Allah itu adalah samudra yang sangat luas itu. Itu gambaran, sangat tidak sebanding, sangat tidak imbang. Artinya, sehebat-hebatnya manusia di muka bumi ini, yang paling cerdas sekalipun misalnya, ya ilmunya ya cuma setetes tadi itu. Enggak, apalagi yang tidak pernah belajar itu, kurang dari setetes itu. Jadi ilmunya Allah itu sangat luas.
Kemudian ilmu itu laksana sebuah pisau, ia dapat digunakan untuk memotong sayur dan buah, dapat pula digunakan untuk membunuh, tergantung siapa yang memegangnya. Dengan ilmu umat manusia dapat membuat peradaban yang maju, dan dengan ilmu pula umat manusia dapat membuat kerusakan. Contoh, nuklir ya. Teknologi nuklir itu bisa dipakai untuk kemanfaatan umat manusia, tetapi juga bisa untuk merusak. Jika dia dibuat, teknologi nuklir itu dibuat misalnya bom, kemudian pengalaman yang sudah ya, dulu ketika bom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, ketika perang sekutu dengan Jepang, porak-poranda itu Jepang. Dijatuhkan di Oklahoma, Amerika, hancur juga. Tetapi teknologi nuklir juga bisa dimanfaatkan untuk yang lain, misalnya untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, untuk kemanfaatan umat manusia. Ya. Nah, sekarang kuncinya berarti pada tadi judulnya ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Maksudnya kalau kita berilmu, kita berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut seperti yang sudah dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, oleh Profesor Habibie, bagaimana beliau membuat pesawat untuk kemanfaatan umat manusia, membuat pesawat untuk berangkat haji dan umroh misalnya. Di zaman dulu sebelum ada pesawat atau sudah ada tapi terbatas, itu kalau orang pergi haji itu sudah seperti orang pamit perang, jadi entah kembali entah tidak, karena dia naik kapal laut menerjang ombak yang dahsyat itu dan berbulan-bulan. Orang pergi haji itu bisa 3 bulan baru pulang karena naik kapal. Sedangkan sekarang itu dengan pesawat, orang pergi ke Jakarta Jeddah itu hanya 9,5 sampai 10 jam itu. Bahkan akan dibuat pesawat lagi, konon katanya Amerika atau Rusia akan membuat pesawat namanya pesawat supersonik yang kecepatannya itu jarak antara Jakarta dengan Jeddah hanya bisa ditempuh 2,5 jam. Namanya pesawat supersonik. Sehingga kalau saya di kelas itu kadang saya bercanda kalau pas ngajar mahasiswa itu. Misalnya mahasiswa nyari saya, maaf Pak, mau bimbingan, mau ketemu, maaf ya, bimbingannya besok pagi aja atau nanti malam atau nanti sore. Saya mau umroh dulu. Loh, Bapak umroh kok sore udah pulang? Nah iya, naiknya pesawat supersonik cuma 2,5 jam. Ya toh, pagi subuh berangkat, ya toh, umpama ya ini misalnya jam 6 berangkat, jam 9 pagi sudah sampai di Mekah. Kemudian langsung menjalankan prosesi ibadah umroh, ya kan? Selesai siang atau mungkin jam 3 pulang, maghrib sudah sampai rumah. Karena menggunakan pesawat supersonik, pesawat yang super cepat itu. Hanya 2,5 jam, tapi ya belum ya. Konon katanya mau dibikin seperti itu. Wah, kalau bisa seperti itu, yaitu tadi bercandanya bimbingan skripsinya maghrib ya, atau jam 5 sore saya sudah sampai di Jogja lagi. Bapak itu umrah atau pergi ke Solo, malah heran gitu. Nah, tantangan pencari ilmu, salah satu tantangan yang dihadapi pencari ilmu adalah rasa malas. Namun disitulah bentuk perjuangan yang dinilai ibadah oleh Allah ketika kita berhasil mengalahkan rasa malas untuk belajar. Jangan sampai kita ini bermalas-malasan gitu.
Jadi seperti yang tadi kita sampaikan bahwa kewajiban menuntut ilmu itu adalah kewajiban seorang muslim laki-laki dan perempuan. Saya juga ingin menambahkan ya, jadi misalnya saja ada sebuah, saya nggak tahu ini hadisnya kuat apa lemah ya, ada Nabi pernah bersabda, naumul alimi khairun min ibadil jahili. Tidurnya orang alim lebih utama dari ibadahnya orang bodoh. Ini pernah ada kisah begini, teman-teman. Dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW berangkat menuju masjid. Ya, dikisahkan Rasulullah itu berangkat menuju masjid. Setiba di pintu masjid, setan berada di dekat pintu. Hai iblis, mengapa engkau berada di sini? Apa maksudmu? Tanya Nabi Muhammad. Kemudian, sebenarnya aku hendak masuk masjid dan akan menggoda orang yang tengah sholat. Tapi aku gemetar dan takut terhadap seseorang yang sedang tidur. Karena itu aku di sini tidak berani masuk, jawab iblis. Hai iblis, mengapa engkau tidak takut dengan orang yang tengah sholat, padahal dia tengah beribadah dan bermunajat kepada Allah. Tetapi engkau malah takut pada orang yang tengah tidur. Jadi iblis itu malah takut dengan orang yang tidur itu. Lalu kemudian begini, dia yang tengah mengerjakan sholat itu orang bodoh, mudah diperdaya. Tetapi orang yang tengah tidur itu orang alim. Maka jika aku memperdaya dia yang sedang sholat, aku khawatir jika orang alim itu bangun dan membetulkan sholat si bodoh itu. Ini ada kisah yang seperti ini yang menurut saya agak unik, aneh, maksudnya bukan aneh ya, unik. Betapa orang alim itu, orang berilmu itu sangat diapresiasi ya di dalam Islam itu. Sampai digambarkan tidurnya orang alim itu lebih ditakuti iblis daripada sholatnya orang bodoh. Mungkin karena sholatnya tidak menggunakan ilmu. Ya asal sholat, tidak khusyuk, dan lain-lain, sehingga disenggol iblis atau setan sedikit aja udah goyah sholatnya itu, udah kemana-mana pikirannya. Sekali lagi ya didasari dengan ilmu yang kuat. Jadi apa-apa itu didasari dengan ilmu. Jadi banyak membaca, banyak belajar, banyak mengkaji, dan saya kira kajian langgar kidul seperti ini juga bagus. Mungkin lebih bagus lagi kalau diadakan kajiannya itu tematik. Ya, Mas Wahyudin ya, mungkin bisa dilakukan kajian tematik. Maksudnya begini, dalam minggu ini atau beberapa kali pertemuan itu kajiannya tentang fikih, sholat, wudhu, tayamum yang benar itu. Kemudian nanti kapan lagi kajiannya tentang perkembangan hubungan antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, misal. Jadi dibikin tema-tema seperti itu, dan nanti begitu selesai bisa menjadi buku itu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, dan nanti silakan kalau ada hal yang ingin didiskusikan. Saya sambil mau ngambil cas laptop ini, baterainya mau mati ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Adnan kalau ingin diskusi. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pemaparan materi tentang ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa dengan menyalakan mikrofonnya dan menyampaikan nama serta pertanyaannya.
Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Tadi kan sempat dibaca oleh Mas Wahyudin, Ketua PCIM Tiongkok. Jadi saya ini kan diamanai Ketua PCIM Tiongkok. Tiongkok itu nama asli, nama resmi dari China, ya, negara China. Sebab saya sedang menempuh S3 di Cina sekarang itu. Hanya kebetulan saya sedang di Jogja, sedang disertasi. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman kader IMM bahwa PCIM itu, pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah itu sudah berada di 29 negara. Anda nanti mumpama ya ke depan mau mengundang ketua-ketua PCIM karena ini virtual, jadi lebih mudah untuk diskusi itu juga bisa. Jadi saya hanya ingin membaca saja, menambah preferensi atau referensi ya. Jadi PCIM itu sudah ada di Korea Selatan, Libya, Belanda, Iran, Pakistan, Rusia, Tunisia, Inggris, Spanyol, Jerman Raya, Tiongkok atau China itu, Maroko, India, Taiwan, Yaman, Yordania, Turki, Jepang, Hungaria, Malaysia, Australia, Mesir, Prancis, Sudan, Arab Saudi, Amerika Serikat, Thailand, Singapura, Irak. Jadi ada 29 negara. Kita sudah bikin grup namanya PCIM LN luar negeri. Dan setiap muktamar PCIM itu juga diundang sebagai peserta. Jadi satu PCIM biasanya mengirim 2 peserta, ketua dan sekretaris. Nah, teman-teman kalau ingin memanfaatkan itu juga bisa ya. Jadi untuk kajian, jadi terserah nanti, makanya saya usulkan tema. Perlu di tematik ya, kajian tematik. Ya itu aja. Silahkan kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, ya tidak harus bertanya, memberi masukan juga boleh. Baik Pak, pertanyaan dari saya. Ya. Tadi Bapak menyampaikan bahwasanya banyak keutamaan ilmu, namun juga tadi dibahas juga tantangan bagi orang yang mencari ilmu adalah rasa malas. Nah, ini tentu saja menjadi permasalahan terbanyak dan terbesar bagi kami yang sedang menempuh perkuliahan. Jika sudah kebanyakan tugas, sudah tugas menumpuk, terkadang kita memiliki rasa malas untuk mengerjakan. Nah, bagaimana cara mengatasi rasa malas tersebut, Pak, agar kita bisa lebih maksimal dalam kuliah? Terima kasih. Caranya agar kita itu tidak malas, ya, maka mengurangi kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan rasa malas dan menambah kegiatan-kegiatan yang bisa mengurangi rasa malas itu. Ya, misalnya kalau kita berhadapan dengan keilmuan kita, kadang-kadang mengalami titik jenuh. Belajar, membaca itu kan ada kejenuhan juga. Maka diskusi-diskusi seperti ini bisa menjadi solusi. Terus yang kedua, ini yang saya contohkan juga ke mahasiswa ya.
Mahasiswa itu salah satu problemnya itu adalah misalnya ibadah sholat subuh gitu. Kalau IMM Bantul sholat subuhnya pasti sebelum azan subuh sudah bangun ya kan, sudah tahajud, terus pergi ke masjid jamaah subuh. Itu kalau IMM Bantul, nggak tahu kalau IMM yang lain. Nah, kalau mahasiswa saya kadang ada yang jujur, Pak, kalau bangun subuh susah banget sih, Pak. Misalnya bangunnya jam 6 atau jam 7, kalau seperti itu nanti subuhnya udah lewat itu. Nah, caranya bagaimana supaya ini hanya trik treatment atau tips agar mengurangi rasa malas. Itu alarm itu disetting itu 3 kali itu minimal itu. Jam 3:30 bunyi, itu biasanya bunyi pertama itu kan dimatikan itu sama mahasiswa itu. Jam 4 dibunyikan lagi, matiin lagi. 4:30 atau 4:45 bunyiin lagi. Jadi di settingnya itu sampai 3 kali atau 4 kali. Itu salah satu cara untuk tips untuk mengurangi rasa malas. Sebab kalau hanya di setting 1 kali bunyi, ya kalau IMM Bantul sih 1 kali bunyi langsung bangun. Saya nggak tahu kalau mahasiswa yang lain gitu. Itu contoh bagaimana mendidik diri kita sendiri. Jujur saja ya, saya sendiri itu men-setting pagi itu 2 kali. Sekarang kan subuh itu oleh PP Muhammadiyah kan mundur 8 menit. Dari sekitar 4:27, 28, sekarang menjadi ya 4:35 itu adzan subuh. Saya settingnya mulai dari jam 4:04, kemudian misalnya atau jam 4, nanti dengan jam 4:20 menit. Itu untuk antisipasi, tapi ya kalau misalnya bunyi sekali sudah bisa bangun gitu ya alhamdulillah. Jadi tapi untuk antisipasi ya 2. Itu 1. Yang kedua, usahakan semester 1 itu nilainya bagus itu. Itu juga mengurangi rasa malas loh itu. Kalau semester 1 nilainya jelek, semester 2 itu mau belajar itu aduh semangatnya menjadi kurang itu. Tapi saya percaya teman-teman ini IPK-nya mesti di atas 3, 3,5 kan gitu. Sehingga nanti kalau melanjutkan S2 lebih mudah. Lebih kompetitif. Kemudian tips lain misalnya di tempat kuliah, kalau pengalaman saya dulu sebelah kanan dan sebelah kiri teman yang duduk itu begini, sudah kayak janjian itu. Ntar kalau saya ngantuk di perkuliahan kamu bangunin ya, atau sebaliknya ya. Kalau susah banguninnya dicubit yang keras itu loh, sehingga pas bangun itu kan sakit ya, terus bangun kuliah, melek lagi kuliah itu. Dan lain-lain ya, termasuk saya nggak tahu ini teman-teman ini kos atau bersama orang tua, ya membantu orang tua itu juga penting ya. Kalau ngekos sendiri ya jangan terlalu malas, jadi harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan sendiri. Mungkin itu tipsnya ya, tips-tipsnya Mas Adnan. Masih banyak lagi sebenarnya tipsnya itu. Baik Pak, terima kasih atas tips yang telah diberikan. Untuk selanjutnya masih ada waktu dari teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Mbak Eka Novianti kuliahnya di mana? Audionya lagi rusak, Pak. Sudah diinputkan di chat Pak, di Oh, di Stipram. chat, di Stipram ya. Iya. Oh, audionya bermasalah.
Ini ada pertanyaan, apa saran dari Bapak agar tidak terbentang jarak yang jauh antara ilmu dan amal dalam penerapannya? Ya, ini sebentar saya baca ya. Kita semua tahu cukup banyaknya orang alim dan berilmu, akan tetapi amat disayangkan kebanyakan di antara kita adalah ahli ilmu tapi belum atau bukan ahli amal. Nah, jadi begini apa? Kalau kita berilmu, usahakan sekecil apapun itu ditularkan kepada orang lain, diamalkan. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku kata Nabi meskipun hanya satu ayat. Ajarkanlah kepada orang lain, tularkanlah kepada orang lain, transfer knowledge, dan juga mungkin ketika kita mentransfer ilmu itu, sungguhnya kita juga sudah beramal. Ketika ilmu itu bisa diterapkan untuk kemanfaatan masyarakat banyak, itu juga lebih baik lagi. Jadi ketika sudah berilmu diamalkan, tetapi ketika kita beramal, dikatakan amal ilmiah maksudnya adalah ketika kita beribadah, beramal itu harus didasari dengan ilmu. Mau mendirikan sholat juga harus dengan ilmu. Mau membayar menunaikan zakat pakai ilmu. Mau misalnya tadi saya contohkan kita ingin menjadi astronot, menemukan keilmuan, itu juga semuanya belajar ya, semuanya bermodalkan dengan ilmu. Membuat pesawat terbang kayak Habibie pakai ilmu. Jadi mulai dari beramal, beribadah juga didasari dengan ilmu. Nah, sarannya bagaimana ya? Dimulai dari diri sendiri, yang kedua mulai dari IMM ini. Mulai dari IMM misalnya, contoh ya, kegiatan IMM ini bisa dikerjasamakan dengan kampus masing-masing. Kalau di UAD itu kan ada kerjasama antara UAD dengan PCM itu untuk melaksanakan KKN ya, kuliah kerja nyata. Jadi KKN itu sambil menghidupkan ranting-ranting Muhammadiyah. Itu kan contoh bagaimana ilmu di kampus diterapkan di tengah masyarakat. Kemudian juga KKN sendiri yang biasanya diikuti oleh lintas prodi, lintas mahasiswa itu juga bisa dipakai untuk mengamalkan ilmunya. Ya, farmasi, kedokteran, ilmu ekonomi, pendidikan, semuanya bisa di tengah masyarakat diterapkan itu. Begitu Mbak Eka Novianti, mungkin jawabannya enggak begitu memuaskan, tetapi setidaknya sudah ya memberikan gambaran agar jaraknya tidak terlalu tajam itu antara ilmu dan amal dalam penerapannya. Kalau Mbak Halimatus Sa'diyah kuliah di mana, Mbak? Saya kuliah di Universitas Widya Mataram, Pak. Oh iya ya, tahu. Kampusnya itu salah satunya yang dekat ayam goreng Butini itu bukan ya? Benar nggak? Kalau saya kurang paham, Pak, kalau daerah-daerah seperti yang itu loh, yang Jalan Taman Siswa ke selatan, Wirosaban ke utara itu loh. Kan ada itu Widya Wiwaha atau Widya Mataram? Widya Mataram, Pak. Oh, kalau Widya Mataram berarti itu dekat keraton itu ya? Iya, dari daerah keraton. Rektornya kan ini kan Profesor Edi Suwandiamid sekarang. Iya. Ya, itu mantan rektor, dulu pernah jadi rektor di UI, sekarang rektor di Widya Mataram. Betul, Pak. Ya, silakan ada yang lain. Monggo, kalau ada, kalau tidak ada ya sudah.
Baik, kita cukupkan jika tidak ada yang ingin bertanya. Untuk selanjutnya adalah closing statement oleh Ayahanda Muhammad Aziz MCS. Kepada Ayahanda, kami persilahkan. Kalau menggunakan istilah ayahanda itu kayaknya saya sudah tua gitu ya. Padahal ya belum tua sebetulnya, belum begitu tua ya. Atau tidak merasa tua, menolak untuk tua ya. Closing statement itu saya lebih pada berpesan kepada teman-teman mahasiswa, teman-teman IMM. Saat saya itu pergi S3 ke China itu, saya itu sowan ke Pak Amin Rais, Profesor Dr. Amin Rais. Beliau pesannya itu dua. Waktu saya bilang, Pak, saya mohon doa restu, saya mau berangkat S3 ke China. Terus beliau berdoa lalu berpesan dua hal. Satu, belajarlah yang keras, kata Pak Amin. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan sholat. Pesannya dua itu kepada saya waktu itu. Belajarlah yang keras, tekun, giat, gigih gitu. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan sholat. Nah, saya kira pesan itu juga masih cukup relevan. Kalau itu saya tularkan kepada Anda, teman-teman mahasiswa, teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Kabupaten Bantul. Jadi apapun Anda adalah mahasiswa. Jadi belajarlah yang keras, yang gigih, sehingga capaiannya juga maksimal. Capaiannya itu bukan hanya good, tetapi very good, atau bahkan smart ya. Jadi capaiannya yang luar biasa itu. Kemudian yang kedua, dalam posisi apapun jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Mungkin kalau ditambah satu, lebih banyak peduli kepada sesama, itu tambahnya seperti itu. Saya kira itu Mas yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi mohon maaf jika dalam penyampaian tadi mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian closing statement dari Ayahanda Muhammad Aziz MCS. Berakhir sudah rangkaian kegiatan pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Muhammad Aziz MCS yang telah bersedia menjadi pemateri pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada Imawan dan Imawati yang telah bergabung pada kegiatan malam hari ini dari awal sampai akhir. Saya selaku moderator memohon maaf apabila banyak salah dan kekurangan. Saya akhiri. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin ya, izin lab. Baik, terima kasih Pak.